wabarakatuh. Nama saya Nuriana dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang International Financial Market. International Financial Market adalah tempat perdagangan produk keuangan antar negara yang diperdagangkan antara individu dan antar negara. Hal ini dapat dilihat sebagai seperangkat aturan dan lembaga di mana aset perdagangan antara agen yang mengalami surplus dan agen yang mengalami defisit, dan di mana lembaga mendapatkan aturan. Hambatannya yaitu perbedaan pajak, tarif, kuota, kesulitan perpindahan tenaga kerja, perbedaan budaya, perbedaan laporan keuangan, dan biaya komunikasi informasi antar negara. Motivasi investasi di pasar luar negeri yaitu kondisi ekonomi, harapan perubahan harga kurs, dan memperoleh kesempatan untuk melakukan diversifikasi secara internasional. Motif menyediakan kredit pasar uang asing yaitu tingginya tingkat suku bunga asing, taksiran kurs mata uang, dan diversifikasi internasional. Motif untuk meminjam pasar valuta asing yaitu tingkat suku bunga yang rendah, taksiran kurs mata uang asing, serta memiliki hambatan perdagangan internasional. Ini menciptakan peluang yang dapat menarik investor asing. Transaksi mata uang asing adalah pengertiannya yaitu layanan transaksi jual beli valuta asing untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam melakukan pembayaran dalam mata uang asing maupun dilindung nilai terhadap kewajiban atau kekayaan nasabah. Transaksi mata uang asing yaitu bisa melalui transaksi spot dan transaksi forward. Karakteristik bank yang menyediakan transaksi falas yaitu kuota yang kompetitif, hubungan khusus dengan bank, dan kecepatan pelayanan. Perusahaan lebih menyukai bank yang mampu melaksanakan transaksi tepat waktu dan mampu membereskan setiap paperwork dan memberikan advice tentang kondisi pasar. Menurut Barwati dan Dewi, merupakan selisih antara tawaran harga jual terendah dan harga beli tertinggi pada akhir jam perdagangan antara satu jenis saham di BI apabila suatu saham lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas saham tersebut meningkat, dan bank komersial umumnya menyediakan layanan transaksi yang untuk memperoleh pri setiap saat. Bank akan menentukan kurs atau mengkuota beli sebuah mata uang asing lebih rendah dibandingkan kurs jualnya. Selisih harga kurs jual dan beli dimaksudkan untuk menutupi biaya yang muncul dalam mengakomodasi permintaan penukaran mata uang asing. Interpretasi kurs yaitu spot quotation, word quotation, direct quotation, cross accelerate nilai kurs di antara dua mata uang asing yang berbeda relatif terhadap mata uang lain. Special drawing right adalah aset cadangan mata uang asing pelengkap yang ditetapkan dan dikelola oleh IMF. SDR dapat digunakan untuk mengurangi kekurangan perdagangan internasional. Hak SDR dapat digunakan ketika negara anggota IMF mengalami defisit secara neraca perdagangan pasif. Ketidakpastian pasar keuangan global sebelum sepenuhnya reda. Bank Indonesia kembali menyiapkan penjelasan terkait kondisi pasar keuangan global yang masih diwarnai ketidakpastian. Hal ini menurutnya didorong ketaatan kebijakan moneter global yang telah cepat sejalan kenaikan inflasi yang terus berlangsung. Pelemahan nilai tukar rupiah ini disebabkan oleh aliran masuk modal asing yang terbatas di tengah persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik yang terjaga pasokan falas domestik. Dengan perkembangan tersebut, rupiah sampai dengan 17 November 2021 mencatat depresiasi sebesar 1,3%.
dibandingkan dengan level akhir 2020. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya seperti India, Malaysia, dan Filipina. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau penjelasannya kurang dimengerti karena saya masih dalam tahap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.